Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Baru landing supirnya harus ditelepon, panik. Tunggu ini saya masih baru nyampe banget, masih jet lag. Cuman pengalamannya menyenangkan banget. Saya kemarin totalnya 16 hari di sana, 3 hari di Madinah, terus sisanya di Mekah. Cuman kalau misalnya haji kan harus ada lempar jumroh di Mina, harus bermalam. Ya sebenarnya nggak bermalam sih, kayak mabit di tenda selama 2 malam. Terus di Arafah, wukuf itu seharian. Jadi prosesnya cukup pindah-pindah lah gitu. Tapi alhamdulillah banget dikasih kelancaran, dikasih kemudahan setiap langkah saya itu benar-benar saya ngerasa ya alhamdulillah nggak susah gitu. Dan saya kan berangkat sendirian juga karena nggak tahu ya, saya dari tahun lalu sebenarnya udah niat mau pergi. Tahun ini tiba-tiba saya langsung daftar aja dan dapat visanya. Saya pikir kapan lagi gitu kan, selagi saya masih kuat secara fisik, secara financial juga ada uangnya gitu, kenapa nggak sekarang aja, kenapa harus ditunda-tunda gitu. Akhirnya saya berangkat kemarin, nggak kenal siapa-siapa, cuman kenal ada Igun doang sama Surya. Tapi ternyata di sana akhirnya jadi nemuin kayak sahabat-sahabat baru, keluarga baru, karena kita spend time setiap hari bareng kan gitu. Jadi aku sih benar-benar menikmati setiap prosesnya di sana sih. Perjalanan spiritual kamu apa? Mengalami hati yang lebih tenang seperti apa? Jauh lah lebih tenang, karena lebih ngerasa mungkin ya kita kan kalau misalnya di Jakarta kerja itu kita cuma mikirin duniawi ya, mostly ya gitu. Jadi kemarin benar-benar kita berangkat sama-sama, tujuannya cuma satu, ibadah. Kerjanya cuma bangun tidur, makan, ibadah kayak gitu. Dan itu menurut aku seperti detox secara apa ya, spiritual tuh aku ngena banget di aku ngerasa lebih tenang, lebih ngerasa connect sama Tuhan, sama Allah. Jadi balik ke sini punya bekal banyak lah buat ngadepin kehidupan. Ya. Alhamdulillah banyak netizen maksudnya senang gitu ngeliat kamu yang masih muda, single, tapi kamu udah berani untuk berangkat haji sendiri gitu kan. Ya. Biasa kan itu panggilan juga, panggilan hati. Undangan sih. Karena banyak teman-teman aku juga yang nggak berangkat karena nggak dapet visa. Jadi buat kita ini yang dapet visa, di tengah-tengah kuota visa lagi di-cut banget sama Saudi gitu ya. Jadi saya ngerasa ini emang harus jalan, emang diundang sama Allah buat datang ke sana. Dan aku ngerasa bersyukur banget lah jadi salah satu tamu yang diundang. Dan sampai sana juga ngerasanya seperti tamu, karena semua dimudahkan, benar-benar ya nggak ada kendala apapun gitu. Tapi sempat ngalamin ujian kan, kayak kalau berangkat ibadah haji tuh katanya banyak ujian gitu. Kalau kamu sendiri sempat mengalami ujian kayak misalkan nunggu kan banyak tuh yang nunggu bis juga, jalan jauh, kamu gimana? Apa pengalaman? Kalau nunggu di bis berjam-jam gitu, aku dari awal di Jakarta udah bilang ke diriku sendiri, aku mau menikmati semuanya, senengnya dan susahnya. Jadi walaupun capek, tetap akhirnya jadinya nikmat sih gitu. Karena emang mindsetnya dari awal tujuannya mau ibadah doang. Jadi jangan ngeluh, semuanya disyukurin aja. Dan semuanya seperti itu sih kemarin. Rombongan aku semuanya nggak drama, semuanya kayak menikmati perjalanannya. Jadi akunya juga bisa nyaman gitu. So ya, bersyukur banget sih. Dapat kesempatan megang Hajar Aswad juga, aku lihat videonya. Sebenarnya itu kalau video aku nggak pernah minta di videoin. Nggak tahu orang video dari mana, kayak dari rombongan aku deh. Tiba-tiba videonya udah di mana-mana. Aku sih sebenarnya lebih memilih itu momen private aku ya, kalau lagi beribadah, sholat, berdoa. Itu momen aku sama Tuhan doang gitu. Jadi aku nggak pernah minta di videoin. But anyways, videonya udah dilihat orang juga. Cuman ya di sana aku sempat berdoa di banyak tempat sih. Di Ka'bah, di Raudhah, di Arafah. Jadi ya seneng lah, bersyukur. Ada momen lucu juga, sempat tanya jawab sama Pak Ustadz. Ya. 2 kali.
part 2 Iya. kasih ujian kan. Itu juga Pak Ustadz bis saya, jadi kan tiap bis ada ustadz masing-masing kan. Nah iya itu di bis saya tiba-tiba saya lagi jalan, tiba-tiba dia kayak ngeluarin handphone, bikin kuis. Itu pun juga jadi viral, tiba-tiba saya juga nggak ngerti. Karena ya mungkin momennya momen nggak nyadar ya, jadi momen natural aja. Ya kayak gitu. Ada juga nyanyi juga di bis. Mm. Itu lucu banget pakai Lucu karena aku kayaknya di bis aku tuh aku dibilang katanya banyak yang minta itu Mio. banyak yang minta. Kan sampai akhirnya ya udah nyanyi gitu. Nggak, soalnya awalnya kan kenalan sama rombongan tuh malu-malu kan, tapi lama-lama tiap hari kan jadi deket gitu. Terus lama-lama apa dibilang Afgan kayak ini nih ketua bis 40 Afgan gitu. Boleh nggak minta Afgan nyanyi di hari terakhir kita mau perjalanan pulang. Terus ya udah deh karena yang lain udah minta, aku nyanyi dengan speaker bus yang pecah-pecah itu. Cuman ya niatnya kan mau ini ya mau menyenangkan orang-orang aja gitu. Ya. Bawa pamflet juga yang nomor 40 lucu banget. Kamu kayak berbaur banget gitu. Iya, Santai, nyantai. nikmati. Iya sih. Aku sebenarnya jadi kan sebenarnya untuk kita bisa enjoy kan semuanya dibawa fun aja gitu. Ya kemarin kayak tiba-tiba disuruh bawa apa namanya sign standing banner. Ya iseng aja biar seru. Tapi banyak yang minta foto. Kamu merasa aduh risih nggak sih? Keganggu ibadahnya Mas? Banyak sih yang minta foto, tapi aku niatnya adalah mau membahagiakan orang yang ada di situ juga gitu. Karena kalau aku ngeluh-ngeluh nggak enaknya juga di aku, jadi lebih baik ya udah kalau orang minta foto aku ladenin. Karena emang biar semuanya happy, pahalanya nambah gitu. Amin. Doa apa sih yang kamu panjatkan selama di sana? Banyak. Kalau doa tuh lebih ke personal ya. Cuman lebih ke depannya aja sih, lebih tenang, lebih ya selalu diberikan keselamatan sama Allah kayak gitu. So ya semoga jadi lebih barokah ya Banyak hidup yang saya. doa nggak? Banyak banget Ya baca. yang nitip doa. Teman-teman saya nitip doa semua, saya catetin satu-satu. Baca nitip doang. Nitip enggak, jangan nitip doa. Cuman semua teman-teman saya yang saya sayangin semua saya doain gitu. Dan emang kan udah dikasih pesan lebih baik bikin list doa kan biar nggak lupa. Itu udah saya siapin juga di Jakarta. Gitu sih. Amin ya. Di Arafah juga kamu khusyuk banget. Ada videonya. Nah, itu juga gue nggak tahu gue di videoin. Ya pokoknya tiba-tiba nggak tahu dari mana video itu muncul. Ya di Arafah kan itu kan momen highlight hidup kita ya. Dari zuhur sampai maghrib tuh Doa terus. doa yang kita nggak tahu kita bakal ada di situ lagi atau enggak. Bisa aja itu cuma sekali dalam seumur hidup kita ada di Arafah. Jadi aku once sudah di sana ya fokusnya ke Allah aja gitu. Ya. Untuk cuaca di sana kan terbilang cukup ekstrim. Panas Cuaca banget. ini gimana tuh? Ya, panas banget sampai 40, 42, 43. Kalau saya sih lebih saya udah siap tempur sih di Jakarta, bawa kipas lah, bawa payung, terus semprotan air itu. Karena kan kalau pakai ihram kan nggak boleh pakai pelembab lah pewangian. Jadi semuanya udah saya siapin di Jakarta. Walaupun awalnya kulit saya ini kayak kelopek-kelopek gitu karena saking panasnya, panas banget. Gitu. Ponakan-ponakan pada nitip oleh-oleh. Kan deket banget. Enggak sih, mereka Sering nitip video oleh-oleh. call, kangen. Ya juga saya di sana benar-benar fokus sih, jarang banget jarang banget teleponan, jarang video call, jarang WhatsAppan, jarang buka handphone. Saya benar-benar emang pengen present ada di momen itu. Gitu. Video terakhir bilang ya mudah-mudahan balik lagi. Ada keinginan berarti pengen haji kembali gitu. Kayak Igun tiba-tiba jadi pengen tiap tahun gitu. Kalau kamu Aku kayak kalau ya terserah kan semua tergantung undangannya Allah buat kita. Cuman kayaknya aku lebih mau kedepannya mungkin lebih pengen sering umroh aja sih. Kalau haji kan prosesnya panjang ya. Mungkin kalau umroh kan bisa kayak 4 hari balik gitu. Jadi sama Surya satu bus, berarti bus satu ya? bus kalau sama Surya. Gimana Surya? Sama Surya seru banget jadinya, jadi kita ngobrol banget. Jadi Jadi tadinya kan saya sama Surya mungkin termasuk yang
jarang ketemu ya gitu. Jadi tapi gara-gara pengalaman haji bareng ini jadi kita temenan, menyenangkan lah pokoknya gitu. Doanya apa kan buat diri kamu dan kedepannya jadi lebih baik. Udah, pokoknya kedepannya yang penting berkah aja lah. Rahmatnya yang kemarin aku selama di sana, semoga rahmatnya bisa terus mengalir, nggak cuma ke aku tapi ke orang-orang sekitarku juga. Amin.